Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gepira Nopasaraya dengan NIM akhir 124. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak dengan panjang gelombang 200 sampai 800 mm. Molekul yang menyerap cahaya ini akan mengalami transisi elektronik dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Senyawa yang dapat dianalisis yaitu kromofrom dan auxokrom. Kromofrom yaitu sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi pi ke pi aksen dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi. Auxokrom yaitu sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi N ke sigma aksen dan N ke pi aksen dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Orbital sigma, pi, dan non-ikatan. Orbital sigma yaitu terbentuk dari ikatan tunggal atau ikatan jenuh yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Transisinya sigma ke sigma aksen memerlukan energi tinggi atau jarang diamati di UV visible. Contohnya ikatan karbon-karbon. Yang kedua yaitu pi, terbentuk dari ikatan rangkap atau ikatan tidak jenuh yang tidak simetris terhadap sumbu ikatan. Transisinya pi ke pi aksen terjadi pada daerah UV dekat atau visible, terutama pada sistem terkonjugasi. Contohnya C rangkap C. Yang terakhir, non-ikatan, yaitu pasangan elektron bebas pada atom elektronegatif, transisinya N ke sigma aksen dan N ke pi aksen, membutuhkan energi yang paling rendah dan mudah dideteksi. Contohnya C rangkap O. Selanjutnya yaitu faktor-faktor spektrofotometri UV visible. Yang pertama yaitu sistem terkonjugasi. Sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan suatu ikatan rangkap atau tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi pi ke pi aksen makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelarut. Pi ke pi aksen pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar, batokromik atau pergeseran merah. Sedangkan N ke pi aksen pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil, hipsokromik atau pergeseran biru. Yang ketiga ada perpaduan kromofrom dan auxokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke pi aksen yang bila berikatan dengan gugus kromofrom dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Gugus auxokrom pada gugus kromofrom akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar, atau pergeseran merah, pergeseran batokromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Yang keempat ada lingkungan elektronik. Perbedaan lingkungan dalam molekul memengaruhi interaksi antar orbital. Semakin kuat interaksi orbital, semakin besar perbedaan energi antara orbital ikatan dan anti-ikatan. Pada senyawa berhalogen, semakin elektronegatif halogen, perbedaan energi semakin besar. Terjadi pergeseran hipsokromik atau blue shift. Yang selanjutnya yaitu instrumentasi. Yang pertama ada detektor. Fungsinya untuk mengukur intensitas cahaya monokromatis yang diteruskan dari sampel dan mengubah energi cahaya tersebut menjadi sinyal listrik yang proporsional. Yang selanjutnya sampel. Wadah yang berisi larutan sampel, disinilah absorpsi atau penyerapan cahaya oleh molekul sampel terjadi. Diukur sebagai IT atau intensitas cahaya yang diteruskan. Selanjutnya, exit slit
atau celah keluar, mengisolasi atau memilih berkas cahaya monokromatis dengan lambda yang diinginkan dan mengarahkannya ke sampel. Yang selanjutnya, dispersion device atau perangkat dispersi. Bagian inti monokromator seperti kisi difraksi atau prisma yang berfungsi memecah cahaya putih menjadi spektrum lambda individual. Selanjutnya, monokromator berfungsi memilih dan memisahkan cahaya polikromatis dari sumber menjadi sinar monokromatis yang dibutuhkan untuk pengukuran. Selanjutnya, entrance slit atau celah masuk berfungsi mengontrol lebar berkas cahaya yang masuk ke monokromator memenuhi resolusi instrumen. Yang terakhir, source atau sumber cahaya berfungsi menghilangkan radiasi polikromatis atau cahaya dengan banyak panjang gelombang lambda pada rentang UV, misalnya lampu deuterium, dan atau visible, misalnya lampu Wolfram. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu identifikasi senyawa dengan membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum senyawa dengan larutan pembanding dan pengaruh pH terhadap spektrum. Selanjutnya, analisis kuantitatif menggunakan hukum Lambert-Beer di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan larutan. Konsentrasi sampel dapat dihitung dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, metode ini sensitif, akurat, dan mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya hanya dapat digunakan untuk senyawa yang memiliki gugus kromoform dan atau ausokrom, serta cocok untuk sampel tunggal, sehingga untuk sampel campuran dibutuhkan pemisahan atau teknik khusus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.